Sedikit ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang lain mah udah tahu, kalau ibu yang tamu kita mungkin Ustazah repot banget dari tadi HP baik gitu ya. Buat kenangan di YouTube Bu. Ntar kalau lagi pengen ngelihat acara Bu Yuni, ibu bisa ngeliat YouTube saya. Sekalian subscribe ya. Iya, iklan. Masya Allah, Musdalifah TV ya Bu. Oh udah, Masya Allah. Iya ya. Oh di rumah, benar-benar di rumah saudaranya Ibu Tati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa min kitabi syu'abil iman wahbub ilahaka khaf ali ma'idabihi wahbub nabiyaka summa azim qadrahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan yaitu Shahibul Bait ayu Shahibul Musibah Ibu Yuni beserta seluruh keluarga besarnya, putra putri nya tinggalnya doang apa Bu? Putra putri nah gitu biar kompak ya. Tapi sebenarnya bukan Ibu Yuni, Yuni nama anaknya. Aslinya Ibu apa? Aslinya nama Jawa. enggak apa-apa. Parsinem. Nah, apa? Parsinem. Parsinem. Ibu Nah, kalau bisa di sini kita pakai nama asli karena nanti kalau kita doain seperti ini kita dipanggilnya pakai nama asli, bukan Ibu Yuni binti, bukan. Yuni nama anak ternyata. Oh, kirain saya nama aslinya Ibu Yuni. Ibu Parsinem. Ibu Parsinem beserta seluruh keluarga besarnya, putra putrinya, mantu-mantu, cucu-cucunya, semuanya. Iya, biar semangatnya. Kita doakan Bu, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Keluarganya, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Putra putri, mantu-mantu, cucu-cucunya, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang takwa Allah wa takwa Rasul, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, sukses, bahagia dunia akhirat, dan segala hajat dan cita-cita dari Ibu Parsinem mudah-mudahan Allah kabul dan Allah ijabah. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan yaitu Ketua Majelis Ta'lim Al-Matus Sholihah Ibu Irni, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan yaitu pembawa acara pada malam hari ini, mau sore deh, pada malam hari ini yaitu Ibu Andayani, dan juga seluruh para jamaah yang alhamdulillah pada malam hari ini banyak yang hadir. Masya Allah, berkah banget ini. Semuanya kumpul, wajah-wajahnya semuanya kelihatan. Di antaranya saya mau absen satu-satu. Di antaranya yaitu ada Ibu Ayu, Ibu Nur Azizah,
dan juga Ibu Tati, Ibu Suwarti, dan juga Ibu Misi, Ibu Aniswati, Ibu Diah, Masya Allah, dan juga Ibu Aisyah, Masya Allah. Berarti kemerah-merahan pipinya, pantas cantik, namanya Aisyah. Dan juga Ibu Kenti, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya hello ya, benar. Mudah-mudahan niat kita, langkah demi langkah kita dari rumah serta duduknya kita di majelis yang penuh mubarakah ini, mudah-mudahan akan selalu mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita berjuta-juta macam nikmat. Jikalau ranting-ranting di seluruh dunia kita jadikan pena, daun-daun kita jadikan kertas, serta seluruh air laut kita jadikan tintanya, niscaya tidak akan mampu, tidak akan cukup untuk mencatat semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mari Bu, sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengagungkan asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan hamba-hamba yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Sholawat bermahkotakan salam tak lupa pula kita kirimkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur au minad dolalati ilal huda. Mari bersama-sama kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, ya. Ibu, iya. Belum jawab semua, Ibu. Iya. Alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama bisa bersilaturahim, bisa duduk, bisa hadir kembali dalam menghadiri undangan dari Shahibul Bait, yaitu Ibu Parsinem, dalam rangka haul orang tua beliau yang ketiga tahun, yaitu almarhum Bapak Tasmuji bin Cadikrama. Masya Allah, mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan dari awal khusus untuk almarhum, mudah-mudahan Allah terima, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan makamnya raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena emang kalau orang yang udah meninggal Bu, nungguin doa dari anak-anaknya yang masih hidup. Bisa nggak orang udah meninggal doa sendiri? Kagak. Bisa baca Yasin sendiri? Bisa sholat sendiri? Yang ada Bu Yuni kaget lihat bapaknya sholat. Ya Allah, bapak ngacir, bukannya diparanin ya Bu. Lah serem, udah meninggal lagi sholat, nggak bisa. Kalau kita udah meninggal, kita nggak bisa melakukan amal ibadah sendiri. Yang ada mengharapkan doa kiriman dari orang yang masih hidup, terutama anak-anaknya, mantu-mantunya, cucu-cucunya, keluarga besarnya. Itu yang diharapkan. Maka kita yang masih hidup nih sekarang nih, apa nanti kalau kita udah mati anak kita inget Bu?
Suami kita ingat, Bu. Insya Allah. Insya Allah. Yakin. Kenapa? Karena kita udah didik agama mereka dari sekarang. Didik agama dari sekarang. Agama itu sangat penting, Bu. Tauhid, akhlak itu yang terpenting. Kalau udah punya imannya tebel, insya Allah mau jadi apapun anak kita menjadi anak yang beriman. Yang penting dasarnya punya iman yang kuat. Jadi kalau nanti kita meninggal, anak kita selalu doain kita. Nah ini contohnya kayak Bu Yuni pada malam hari ini. Beliau termasuk anak yang soleha. Amin. Orang tuanya udah meninggal selama 3 tahun yang lalu, tapi beliau tetap inget buat ngirimin doa. Nah, insya Allah nanti anak-anaknya juga mengikuti jejak beliau, jejak Ibu Yuni. Oh iya, dulu mama selalu ngehaulin kakek. Kalau bahasa orang saya engkong. Dulu engkong dihaulin mulu sama mama. Insya Allah nanti saya juga akan menghaulkan mama. Itu Kalau haul itu bapak kita, ini bapak kita adik juga udah meninggal. Kita jadi satu boleh nggak? Boleh. Kan tapi kan mestinya Nggak beda jauh. Boleh. Tapi kalau bedanya jauh, Boleh juga, nggak apa-apa disatuin. iya kita Nah, niatkan. diniatkan haulnya, nggak apa-apa, disatuin. Kan makanya kita sering ada haulan massal dari keluarga besar. Kayak saya dari keluarga Umi itu ada setiap Lebaran hari kedua itu kumpul di masjid haulan massal. Dari kakek yang paling atas punya anak-anak sampai cicitnya, udah sampai keturunan yang kelima, Bu. Saya keturunan yang kelima jatuhnya. Itu jadi kalau kumpul di masjid itu jadi satu haul massal. Boleh. Iya, boleh orang Mutawi gitu. Boleh. Jadi kita ketemu, oh ternyata kita saudara. Saya ketemu sama temen, ternyata saudara gitu. Berarti yang kumpul di situ semuanya satu kakek itu. Kalau nggak diadain gitu kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu mana saudara kita. Tahu-tahu pas di iniin silsilahnya ternyata kita masih saudara. Berarti kita Saudara, niatin, nggak apa-apa haulnya, nggak mesti di tanggal beliau meninggal, nggak mesti. Tapi yang namanya haul massal, otomatis kayak kita ngasih sumbangan nih, ngasih nasi bok, nah itu yang pada dihaulin berebut. Beda sama haulinnya niatkan sendiri. Kalau diniatin sendiri, istilahnya satu rantang dimakan sendiri buat almarhum. Tapi kalau bareng-bareng satu rantang dibagi-bagi. Nah, itu bedanya gitu. Namanya dihususin pasti beda sama umum. Kita juga kalau ngedoa selalu dibawa muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Jadi semua orang Islam, semua orang mukmin itu kebagian doa kita. Cuma yang paling banyak ini yang dikhususkan, yaitu almarhum Bapak Tasmuji bin Cadikrama. Insya Allah beliau udah tenang karena sudah dikirimin doa. Kata Umar bin Khattab, kalau kita mengirimkan doa di tahun ini dihaulkan, maka akan terus menerus pahalanya sampai ke tahun yang akan datang. Jadi udah full selama 1 tahun. Alhamdulillah. Sekarang kita memasuki bulan apa, Bu? Bu? Jauh amat bulan Maulid. Bulan Maulid insya Allah besok saya baru berangkat umroh. Ayo yang mau ikut umroh bareng saya bulan Maulid. Zulqaidah. Zulqaidah pakai ain. Zulqaidah dalam tahun Islam di bulan yang keberapa? Jinjing 11. Karena di dalam Islam itu dari Muharram sampai Zulhijjah. Besok Zulhijjah baru terakhir. Muharraman kita baru santunan yatim karena bulan itu bulannya anak yatim. Coba Bu sebutin dari bulan pertama sampai bulan ke-12 siapa yang hafal? Iya. Ayo kita sebutin sama-sama. Pertama Muharram, Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Nah, itu balik lagi nggak bisa habis, udah sampai 12 Zulhijjah. Jangan apalah Desember doang, Desember.
terakhir Kalau saya Zulhijjah. hafalnya ini Muharram, Safar, Mulud, Sidi Mulud, Jumadil Itu Awal. bahasanya bahasa orang kita masih mulut bahasa Sudah ya? orang kita. Iya beda Bu itu juga. Itu Iya, bahasa orang iya. kita. Nah, kalau Saya Arabnya hafal tuh kalau seperti yang tadi, itu. kalau kayak Muharram, Safar, Mulud, Sidi Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Puasa, Sawal. Besok apa? Itu bahasa kita, nggak ada bulan puasa. Adanya Ramadan. Kenapa disebut puasa? Karena di bulan Ramadan kita puasa. Kenapa disebut bulan Maulid? Karena di Rabiul Awal Nabi lahir. Jadi disebutnya bulan Maulid. Tapi nama aslinya Rabiul Awal, ada bulan Maulid. Itu bulan Maulid karena kelahiran Nabi. Jadi harus hafal Rabiul Awalnya. Nah, itu 12 bulan dalam tahun Hijriyah. Nih sekarang nih bulan Zulqa'dah, mumpung masih ada di bulan Zulqa'dah, saya sebahas sedikit ya Bu tentang keutamaan di bulan ini, bulan Zulqa'dah. Jadi habis Muharram apa Apa tante? udah? Habis Muharram? Sofar. Safar ya. So, bahasa Arabnya sofar. Kita seringnya sapar. Iya. Safar. Safar, sofar. Beda arti nanti. Dikit ya keutamaan tentang bulan sekarang, bulan Zulqa'dah. Mumpung lagi bulan Zulqa'dah, jadi kita jangan tertinggal keutamaannya. Yang pegel-pegel dikit boleh dilempengin, boleh dibalik-balik kakinya, nggak apa-apa. Santai aja mas saya mak. Yang penting mendengarkan sambil nyender, sambil ngiler juga nggak apa-apa Bu. Cedir namanya. Ngajinya nyender nggak apa-apa, dilurusin aja udah biasa itu mah emang. Nggak apa-apa. Ibu hadir aja pahalanya sudah banyak insya Allah. Kita hadir di majelis taklim itu udah menghapus dosa-dosa kita dan juga memperpanjang usia kita dan juga memperlancar rezeki kita. Itulah hadir di majelis taklim. Ada 7 keutamaan bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zul yang artinya punya, Qa'dah yang artinya duduk. Jadi Zulqa'dah artinya punya, duduk. Kenapa bulan Zulqa'dah punya duduk? Karena pada di bulan ini Allah melarang adanya peperangan. Salah satu bulan Iya, bulan ini Allah melarang adanya perselisihan. Makanya disebut bulan Zulqa'dah bulan perdamaian. Jangan nyanyi Bu, ntar perdamaian. Tuh kan kalau nggak saya bilang udah nyanyi perdamaian. Oh, nggak boleh ya? Ya, zaman dulu saat zaman Rasulullah di bulan Zulqa'dah, walaupun seorang jenderal punya baju besi, punya kuda, punya senjata, punya pedang panjang, kalau di bulan Zulqa'dah disuruh duduk di rumah. Artinya nggak boleh perang. Makanya Zulqa'dah diartikan punya duduk. Ya. Lalu keutamaan yang pertama di bulan Zulqa'dah ini salah satu bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan, bulan yang diharamkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Yang tadi udah kita sebut dari Muharram sampai Zulhijjah. Jadi ada 12. Nah, Allah menentukan 12, lalu yang lainnya pun mengikuti. Kayak bulan nasional ada 12. Bulan Jawa ada 12, bulan Sunda ada 12, Cina ada 12. Semua mengikuti. Allah menetapkan ada 12 bulan. Lalu sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu itu menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan atau diharamkan. Yang pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang terakhir bulan Rajab. Itu 4 bulan yang dimuliakan atau diharamkan. Berarti bulan ini termasuk bulan yang dimuliakan, bulan Zulqa'dah. Itu keutamaan yang pertama. Apa tadi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Berurut, cuman Rajab yang agak mental jauh. Lalu yang kedua bulan Zulqa'dah termasuk dari 3 bulan haji. Benar Bu? Ada apa aja bulan haji? Pertama bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari bulan Zulhijjah. Kenapa bulan Zulqa'dah dikatakan bulan haji?
Karena pada bulan ini orang-orang yang melaksanakan ibadah haji sudah pada sudah pada mulai melaksanakan ibadah-ibadah haji. Nah, itu jadi bulan ini disebut dengan bulan haji. Sebisa mungkin kita walaupun enggak melaksanakan ibadah haji, belum Allah panggil di tahun ini kita untuk haji, tapi sebisa mungkin kita jaga diri kita supaya orang-orang lagi haji, kita juga di rumah sedang melaksanakan ibadah. Jangan di sana orang lagi pada haji, lagi ibadah, kita mah di rumah lagi maksiat, lagi ngomongin orang, lagi ngedengki be hatinya sama orang. Jangan ya Bu ya. Jangan ya Bu ya. Jangan. Jadi sebisa mungkin hati kita dibersihkan supaya kita walaupun gak melaksanakan ibadah haji, tapi kita juga mendapatkan pahala haji insya Allah. Lalu keutamaan yang ketiga, bulan Zulqa'dah adalah 30 malam yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 142 yang artinya, dan kami telah menjanjikan kepadamu wahai Musa untuk memberikan kitab, Nabi Musa kitab Nah iya, nggak usah takut-takut nyebutnya. Kita tahu Taurat setelah 30 malam. Nah 30 malam di sini maksudnya malam Zulqa'dah, berarti 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah. Jadi sempurna 40 malam. Allah menurunkan kitab Taurat berarti di bulan Zulqa'dah. Nah ini makanya bulan ini juga keutamaannya menjadi 30 malam yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Lalu keutamaan yang keempat, amalan pahala kita di bulan ini dilipat gandakan. Jadi banyak-banyak berbuat amal soleh. Kalau biasanya kita sholat jamaah pahalanya berapa derajat dari sholat sendiri? 27 derajat lebihnya. Tapi di bulan ini dilipat menjadi 27 tambah 27 54 derajat. Gede Bu? Gede karena dilipat gandakan di bulan ini. Tapi jangan senang dulu. Bukan hanya amalnya aja yang dilipat gandakan, dosanya juga dilipat gandakan. Jadi hati-hati berbuat dosa di bulan ini, bulan Zulhijjah. Baru ngomong, Bu tahu nggak? Oh iya ya, double ini dosanya. Tuh, jadi ngerem mulutnya nggak jadi. Pokoknya kalau udah Bu jangan 5 jadi 10 ya. 5 jadi 10 dosanya. Makanya jaga. Diam aja dulu. Iya udah. Masih bulan Juni kan. Stop, double ini double gitu. Asal baru tahu nggak? Stop. Double ini gitu. Udah tinggal aja, udah tinggal. Kalau lupa ditulis. Makanya. Iya, jangan Ditulis. jangan juga. Insya Allah Diketawain dosa nggak diketawain? mengerem. Dosa diketawain. Kalau Ketawain orang, dosa- ketawain Oh, orang. tergantung niat. Nah, tergantung tuh benar. Kalau Benar. buat happy, ya iya buat Kalau happy. ketahuan ngecek ya dosa. Nah, kalau ketawanya bikin sakit hati orang jadi dosa. Tapi kalau bikin seneng orang malah pahala Tan. Dengan Pahala niat kita juga. jadi dapat Iya. pahala, orang jadi Iya, senyum. nonton nanti pahala itu. Iya. Kita ketahuan. sakit hati gimana? Nah, itu harus minta maaf sama orangnya. Harus minta maaf berarti sama orangnya. Tadi kan aku gini-gini, dia ketawa sampai geli. Tapi tante sakit hati enggak? Enggak kan? Malah seneng. Kan maksudnya ini terhibur. Terhibur kan. Tante dapat pahala berarti menghibur orang. Ketawa sampai kayak geli. Emang tante tuh senang. Nyambutnya hilang, Tante. Tuh. Oh, sampai nangis dia. Yang tadinya pusing langsung hilang pusingnya. Masalahnya langsung hilang oleh tante. Masya Allah. Pahala tante. Sampai nangis udah ketawa. Tergantung niatnya ya. Begitu Bu jadinya ya. Segala sesuatu di bulan ini dilipat ganda. Jadi hati-hati dalam mengerjakan perbuatan kita. Lalu yang kelima, Kalau sebelumnya nggak tahu gimana? Ya udah nggak tahu ya. iya, biasanya begitu. Allah Maha Pengampun. Yang enggak tahu bablas. Sekarang udah tahu jadi dijaga. Bukannya dijaga apanya Bu ya, malah kita lebih meningkat amal ibadah kita insya Allah. Lalu yang kelima, keutamaannya Allah melarang manusia untuk berperang di bulan ini. Yang tadi di awal saya udah jelasin ya.
Lalu yang keenam, dianjurkan banyak puasa Nah, puasa nih di bulan ini banyakin Senin Kamis puasa. Lalu yang terakhir, dianjurkan banyak sedekah atau sodako. Keluarkan untuk sedekah di bulan ini, insya Allah pahalanya dilipat gandakan. Udah nabung buat kurban? Belum. Insya Allah. Yang punya rezeki, jangan ibu berpikir asal ada yang nawarin, bu kurban gak? Saya udah kurban tahun lalu. Kalau kurban boleh setiap tahun. Kalau rezeki kita banyak, berkurbanlah setiap tahun. Beda sama akikoh. Kalau akikoh kita hanya satu kali. Tapi kalau kurban, kalau ada rezeki tahun ini, kurban. Bahkan berkurban itu kita sisihkan uang kita dari kemarin-kemarin, emang niat untuk berkurban. Misal bulan ini, bulan ini kurbannya 3.500.000, betul? Betul ya, 3.500.000 sama, berarti hampir semuanya 3.500.000. Saya belum punya nih uangnya 3.500.000 saja, punyanya cuma 500 doang, boleh nggak bu? Boleh, nggak apa-apa. Nih dari Amaratus Solihah nih, dikumpulin per orangnya misalnya 100, 200. Tahu-tahu nyampe 3.500.000, beliin kambing. Boleh atas nama Majelis Taklim Amaratus Solihah. Insya Allah pahalanya kita dapet. Jadi nggak usah menunggu, nggak punya, udahlah nggak usah kurban. Jangan, kita harus bisa berkurban di tahun ini walaupun belum full sendiri. Insya Allah pahalanya juga dapet. Alhamdulillah. Mungkin hanya ini ya Bu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan juga untuk ibu-ibu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, hati yang ridho. Mudah-mudahan doa-doa kita Allah kabul dan Allah ijabah.